Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Millah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memulai serta membuka kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu jamaah sekalian, kita masih melanjutkan hadis-hadis yang terhimpun dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Pada kesempatan pagi hari ini, kita masuk pada hadis 131 sampai dengan 135. Sebagai tema besar yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah mereka yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Langsung saja kita masuk pada hadis yang pertama, hadis 131. Hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, hadis dari sahabat Ibnu Abbas. Qala, dia berkata, kharaja alaina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada suatu hari, Nabi Muhammad keluar dan menemui kami, para sahabat saat itu. Faqala, kemudian Nabi Muhammad bersabda, uridat alayyal umam, telah diperlihatkan kepadaku umat-umat. Penjelasan dari sabda Rasulullah pembuka ini, maksudnya adalah Rasulullah ingin menceritakan ketika beliau proses Isra Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau diperlihatkan bagaimana nanti di akhir zaman kondisi umat-umat yang ada. Bagaimana para nabi yang diikuti oleh umatnya masing-masing. Jadi sekali lagi, di sini Rasulullah ingin menjelaskan di antara peristiwa yang dialami oleh beliau saat beliau Isra Mi'raj. Saat itu dengan izin dari Allah,
beliau diperlihatkan kondisi akhir zaman, umat-umat para nabi yang dibersamai oleh umatnya masing-masing. Faja'ala yamurrun nabiyyu ma'ahur rajul. Lalu mulailah seorang nabi yang lewat dengan ditemani seorang pengikut saja. Jadi ada seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk berdakwah, namun dari sekian banyak orang yang ada, masyarakat yang ada saat itu, yang beriman hanya seorang saja. Sehingga pas hari akhir, pas hari kiamat, nabi tersebut pun hanya diiringi oleh satu orang saja. Wan nabiyyu ma'ahu ar-rajulani. Lalu seorang nabi yang lainnya ditemani, dibersamai oleh dua orang saja. Wan nabiyyu ma'ahur rohtu. Kemudian nabi yang lainnya ditemani oleh sekelompok orang. Ar-rohtu dalam syarahnya, gitu ya, dalam syarah suatu kitab, itu maksudnya kurang lebih jumlahnya 10 orang. Jadi ada nabi yang hanya diikuti, diimani oleh 10 orang saja. Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahadun. Dan ada nabi yang lainnya, tidak ada satu pun yang membersamainya. Jadi ada nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, ada di antara nabi itu dia terus berdakwah dan menyampaikan wahyu Allah, namun tidak ada satu pun yang beriman. Wa ra'aitu sawadan katsiran saddal ufuk. Kemudian Rasulullah melanjutkan penjelasannya, dan aku melihat ada warna hitam yang banyak yang menutupi ufuk. Ini maksudnya Rasulullah diperlihatkan ada sekelompok orang yang sangat banyak sekali, seakan-akan berwarna hitam karena saking banyaknya seperti itu yang menutupi ufuk. Karena saking banyaknya itu, farajautu antakuna ummati. Rasulullah mengatakan, saya ingin sekali sekelompok orang yang tampak banyak itu, itulah umatku. Fakila hada Musa wa qaumuhu. Namun ternyata dijelaskan, dikatakan, itu yang kamu lihat, wahai Nabi Muhammad, adalah Nabi Musa yang dibersamai oleh kaumnya. Jadi dari hadis ini, di antara nabi yang banyak pengikutnya adalah Nabi Musa dari kalangan Bani Israel. Tsumma qilali, kemudian dikatakan kepadaku, kepada Rasulullah, ungdur, lihatlah sebelah sana, wahai Nabi Muhammad. Fara'aitu sawadan katsiran saddal ufuk. Maka aku melihat warna hitam yang banyak yang menutupi ufuk. Fakilali,
Kemudian dikatakan lagi kepadaku, ungdur, lihat lagi, hakada wa hakada, ini dan itu. Jadi Rasulullah diperintah untuk melihat sisi yang lainnya. Wahai Nabi Muhammad, coba lihat sisi yang sana. Kemudian Rasulullah melihat, oh di sana ada warna hitam banyak sekali. Suatu kaum yang banyak sekali yang menutupi ufuk juga. Kemudian dikatakan lagi oleh kepada Rasulullah, lihat lagi sebelah sana dan sana. Fara'aitu sawadan katsiran saddal ufuk. Rasulullah melihat sana dan sana dan melihat warna hitam yang banyak sekali, kaum yang banyak sekali yang menutupi ufuk. Fakila, kemudian dikatakan, haulai ummatuka. Wahai Nabi Muhammad, mereka itu yang banyak sekali, sebelah sana, sana dan sana, itulah umatmu. Di sini menggambarkan Rasulullah menang kuantitas. Kuantitas jumlah umat dibanding nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Wa ma'aha ulai sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin. Kemudian ada tambahan penjelasan lagi yang disampaikan oleh Rasulullah, dan bersama mereka itu yang jumlahnya banyak itu ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Kalau sudah tanpa hisab berarti juga tanpa azab, langsung masuk ke dalam surga. Semoga kita termasuk golongan ini. Amin. Fatafarraqa annas. Kemudian setelah Rasulullah selesai dengan sabdanya tersebut, para sahabat yang hadir bubar. Pergi karena sudah selesai. Walam yubayyin lahum. Namun Rasulullah belum menjelaskan siapakah 70.000 orang tersebut yang memiliki fasilitas masuk surga tanpa hisab. Rasulullah belum menjelaskan, namun para sahabat sudah bubar. Fatadzakara ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat Nabi yang sebelumnya mereka mendapatkan penjelasan seperti itu saling berbicara tentang 70.000 ini. Siapa mereka? Faqalu, kemudian mereka berkata, amma nahnu fawlidna fisyirki walakinna amanna billahi wa rasulih walakin haula'i hum abna'una. Kemudian mereka coba menebak 70.000 orang itu siapa. Mereka mencoba untuk menebak. Kemudian mereka mengatakan mungkin 70.000 orang itu bukan termasuk kita, para sahabat yang ada saat itu. Mengapa? Mereka mengatakan kami terlahirkan, kita-kita ini, saat mereka ngobrol sesama temannya, para sahabat, kita-kita ini ada minusnya. Ada minusnya. Kita ini dulu terlahirkan dalam kondisi syirik. Kita berbuat syirik, menyembah berhala, dan melakukan kesyirikan-kesyirikan lainnya. Walakinna amanna billahi wa rasulih. Namun kemudian kita baru beriman kepada Allah dan Rasulnya. Walakin haula'i hum abna'una.
para sahabat itu punya kesimpulan yang berpeluang besar termasuk orang-orang masuk surga tanpa hisab adalah anak keturunan kita. Mereka sejak lahir, sejak balik sudah beriman sampai dewasa, sampai meninggal dunia. Nah, ini adalah kesimpulan atau tebakan dari para sahabat saat itu. Wah, kayaknya kita tidak mungkin. Kita ada minusnya. Dulu kita musyrik, belum beriman, baru kemudian beriman. Dengan kondisi seperti itu mungkin kita tidak termasuk 70.000 ini. Yang berpeluang masuk 70.000 adalah anak-anak kita. Itu yang disampaikan, yang didiskusikan oleh para sahabat. Bagaimanakah itu? Fabalaghun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan atau tebakan dari para sahabat itu sampai kepada Nabi. Kemudian Nabi menjelaskan bukan demikian. Faqala humul ladzina la yatatayyarun wala yastarkun wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Wahai para sahabat, tebakan kalian belum tepat. Yang termasuk 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, kriteria mereka adalah yaitu orang-orang yang tidak melakukan tatoyur. Tidak tatoyur. Tatoyur itu termasuk hal yang diharamkan, ibu-ibu, di dalam syariat Islam. Tatoyur itu bagaimana? Tatoyur itu berasal dari bahasa Arab toir, artinya burung. Maksudnya, dulu di zaman Arab jahiliyah, orang-orang itu punya kepercayaan kalau hendak memiliki hajat tertentu atau akan melakukan perjalanan tertentu, mereka punya burung-burung tertentu begitu, kemudian disuarakan agar burung itu terbang. Burung itu terbang. Kalau burungnya itu terbang ke arah kiri, mereka mengatakan, wah, sial kita ini. Akan ada masalah nanti kita ini. Akhirnya mengurungkan hajatnya, menunda perjalanannya. Ini adalah tatoyur. Bergantung pada burung. Ya. Menggantungkan, memprediksikan nanti akan terjadi apa pada sesuatu yang tidak ada benarnya. Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Bahkan ini mencederai keimanan yang seharusnya kita hendaknya apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama menjelaskan, tatoyur ini bukan hanya bergantung pada burung pada zaman jahiliyah, bukan. Namun, boleh jadi seseorang yang bergantung pada waktu tertentu. Sekarang apa ya? Apa istilahnya weton atau tanggal tertentu? Wah, kalau tanggal-tanggal seperti ini, jangan membuat hajat tertentu. Jangan ada gawe tertentu. Nanti akan gagal. Nanti akan ada yang sakit. Nanti akan ada musibah. Nah, ini termasuk tatoyur. Atau yang sering saya dengar atau mungkin sudah jamak kita semua dengar, ketika akan ada hajat pernikahan, begitu, kemudian dengan metode rumus hitung-hitungan waktu tertentu,
hindari tanggal ini. Kalau tetap memaksa ada, khawatirnya nanti ada masalah. Ini termasuk tatoyur. Ini yang harus benar-benar kita hindari. Prinsip yang benar, kita sebagai orang yang beriman adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hendak bepergian, yang perlu kita prediksikan adalah lihat prediksi cuaca misalnya. Kalau memang perjalanannya jauh dan dikhawatirkan hujan, nah itu kan bisa. Namanya juga prediksi. Kalau itu bukan tatoyur. Karena prediksi bisa terjadi, bisa tidak. Dan itu ada metode ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau itu tidak masalah. Jadi, di antara kriteria 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab adalah tidak melakukan tatoyur dan tidak melakukan kesyirikan yang lainnya juga. Wala yastarkun, dan tidak meminta untuk diruqyah. Ruqyah mungkin sebagian kita sudah cukup familiar dengan istilah ruqyah ini. Ruqyah maknanya adalah pembacaan ayat-ayat dari Al-Quran, ayat-ayat pilihan tertentu, atau doa-doa tertentu yang dibacakan oleh orang yang kita nilai secara zahir termasuk orang yang soleh. Ya kan? Tujuannya apa? Agar sembuh dari penyakit. Baik penyakit-penyakit medis ataupun penyakit-penyakit yang non-medis. Nah, ini kriteria yang kedua dari 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab adalah mereka tidak meminta untuk diruqyah. Para ulama menjelaskan, mungkin muncul pertanyaan, Ustadz, apa berarti ruqyah yang selama ini kita lihat atau mungkin kita pernah diruqyah atau minta untuk diruqyah, ya, minta didoakan oleh orang yang soleh agar segera sembuh karena sudah berobat ke sana kemari belum juga sembuh begitu, atau ada merasa ini ada penyakit tapi seakan-akan kok kata dokter ini tidak ada masalah, namun ada perasaan sakit, ada yang sakit, kemudian minta untuk didoakan. Apakah itu haram? Apakah itu dilarang? Jawaban rinciannya dari para ulama adalah yang dimakruhkan, makruh, tidak sampai ke tingkat haram. Yang dimakruhkan adalah meminta ruqyah padahal tidak membutuhkan, tidak ada hajat, tidak ada keperluan mendesak, namun minta untuk diruqyah. Ini yang ditinggalkan, dihindari agar masuk kategori 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Mengapa ini dimakruhkan? Karena istilahnya ada unsur bergantung kepada orang. Nah, mengurangi unsur tawakal kepada Allah. Bukan diharamkan, hanya sampai ke level makruh. Tentu dengan syarat-syarat ruqyah yang ada, doa-doanya jelas, ayat-ayat yang dibaca jelas, kemudian orang yang membacakan doa pun jelas. Begitu. Kalau kita
diruqyah tanpa kita minta. Tanpa kita minta. Misalnya kita dalam kondisi sakit. Kita tidak minta untuk diruqyah. Kemudian ada ustadz yang datang, kemudian mendoakan kita, membacakan ayat-ayat untuk kita. Ini tidak dipermasalahkan. Atau mungkin dalam kondisi diperlukan. Ya, kita sudah berobat ke sana kemari, namun tidak kunjung sembuh. Atau merasa ini penyakitnya seakan-akan bukan penyakit yang medis, non medis. Mungkin ada gangguan, ada hal-hal yang lainnya. Kemudian kita minta didoakan, minta dibacakan. Itu tidak masalah. Sekali lagi, yang dimakruhkan, yang perlu untuk dihindari adalah saat memang tidak ada hajat, tidak ada keperluan, ya, tidak sampai ke level butuh seperti itu. Jangan sampai kita yang minta, jangan sampai kita yang minta, karena itu dimakruhkan. Wala yaktawun. Kriteria selanjutnya yang 70.000 masuk surga tanpa hisab. Mereka tidak melakukan penyembuhan penyakit dengan besi panas. Nah, ini kalau dalam bahasa Arabnya al-kayyu. Akhirud dawa al-kay. Begitu orang Arab mengatakan, obat yang terakhir adalah al-kay. Al-kay itu besi dipanaskan, kemudian diletakkan di tempat yang di situ sakit. Ini adalah tradisi di Arab saat itu. Nah, ini juga termasuk yang dimakruhkan. Nah, selain ada madorot, nanti akan membekas, dan ada madorot, masalah yang lainnya. Ini sehingga dimakruhkan. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka bertawakal terhadap Tuhan mereka. Tawakalnya tinggi. Ini termasuk kriteria 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Faqama Ukasyatu ibnu Mihsan. Kemudian salah seorang sahabat yang ada saat itu, yang bernama Ukasyah, dia langsung berdiri. Setelah Rasulullah selesai menjelaskan kriterianya ini, Ukasyah langsung berdiri. Faqala aminhum ana ya Rasulullah. Apakah di antara 70.000 itu saya, wahai Rasulullah? Ya Rasulullah, doakan saya termasuk 70.000 itu. Qala, Rasulullah menjawab, na'am, ya. Sungguh luar biasa kebahagiaan Ukasyah. Sudah mendapatkan kabar gembira di antara 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab. Dan memang dalam sejarahnya Ukasyah ini sangat soleh sekali. Keimanannya sangat kokoh. Beliau terus ikut berperang, ikut perang Badar, bahkan sampai saat Rasulullah sudah meninggal dunia pun, dan dakwah Islamnya terus digalakkan. Saat berjihad dipimpin oleh Khalid bin Walid, Ukasyah ikut dan gugur, meninggal dunia syahid. Nah, ini kabar gembira dari Rasulullah untuk Ukasyah. Faqala akhar. Setelah Ukasyah mendapatkan itu, yang lainnya juga pengen. Yang lainnya juga berdiri, kemudian mengatakan, aminhum ana, apakah saya juga ya Rasulullah? Faqala sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah telah mendahuluimu. Nah, ini maksudnya di antara penafsirannya adalah Rasulullah itu tidak mau menyakiti hatinya atau membongkar aibnya. Besar kemungkinan
orang ini termasuk orang yang munafik. Nah, munafik. Rasulullah tidak mau langsung mengatakan, tidak, kamu termasuk orang munafik. Tidak. Rasulullah pakai bahasa halus. Ukasah sudah mendahuluimu. Sudah didahului oleh Ukasah. Nah, Rasulullah dengan tidak secara spontan mengatakan tidak. Nah, ini termasuk gaya komunikasi yang baik. Kita lanjutkan ke penjelasan singkat dari hadis ini selain yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, di sini Nabi Muhammad diperlihatkan oleh Allah kondisi nabi-nabi terdahulu yang dibersamai oleh umatnya masing-masing. Ini termasuk mukjizat dari Allah. Kemudian tadi dijelaskan kondisi tiap nabi itu berbeda-beda, ibu-ibu. Ada nabi yang sedikit yang diikuti oleh umatnya. Ada yang banyak. Ini diantara hikmahnya adalah seringkali kebenaran itu tidak diukur oleh jumlahnya pendukung atau pengikut. Seringkali begitu. Jadi seandainya kita sedikit, tapi kalau di atas kebenaran, kita tidak perlu berkecil hati. Tidak perlu berkecil hati. Karena seringkali barometer kebenaran itu tidak diukur oleh jumlah pendukungnya. Orang-orang yang beriman itu berbeda-beda kadar keimanan dan ketaatannya. Sehingga ada yang masuk surga langsung tanpa hisab. Ada yang melalui hisab dulu, tapi lolos. Ada yang melalui hisab, namun tidak lolos. Maksudnya, mampir terlebih dahulu ke dalam neraka. Setelah tuntas dengan tanggung jawabnya dan pembalasannya, baru diangkat oleh Allah dan masuk ke dalam surga. Semoga kita termasuk kelompok yang pertama, masuk surga tanpa hisab. Yang perlu kita perjuangkan adalah mempertahankan keimanan, menghindari segala bentuk kesyirikan, dan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan ketakwaan dan kesolihan. Selanjutnya, setiap umat dikumpulkan bersama nabinya. Nabi Musa itu termasuk nabi yang memiliki umat yang banyak. Nabi Muhammad memiliki jumlah yang terbanyak. Di antara umat Nabi Muhammad ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Bahkan, ini saya sebutkan dalam riwayat hadis yang lainnya, bahkan lebih, ibu-ibu, lebih dari 70.000. Kuotanya banyak. Kuotanya banyak. Dalam hadis yang lainnya, u'titu sab'ina alfan min ummati yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Wujuhuhum kal qamar lailatal badri. Qulubuhum ala qalbi rajulin wahid. Fastajadtu rabbi azza wa jal fazadani ma'a kulli wahidin sab'ina alfan. Aku diberi Allah dari umatku ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Wajah mereka bersinar bagaikan bulan purnama. Hati mereka bersatu. Kemudian aku minta tambahan. Alhamdulillah. Rasulullah minta tambahan. Dan Allah pun menambahkan. Bagaimana? Setiap satu jiwa, satu orang, mengikuti 70.000 jiwa yang lainnya. Jadi maksudnya ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab itu, ya kan? Setiap satu orang dari 70.000 ini diiringi 70.000 yang lainnya. Gampangannya 70.000 kali 70.000. Ini bacanya bagaimana?
4,9 miliar ya. 4,9 miliar. Semoga kita termasuk ini. Amin. Nah, tadi kriterianya ya, tidak minta ruqyah, ya, tidak minta ruqyah ini dimakruhkan kecuali kalau ada hajat, ada kebutuhan, ya. Atau tiba-tiba didoakan atau dibacakan ayat tertentu tanpa kita minta, itu diperbolehkan. Tidak bertatoyur, ini yang mencederai keimanan. Tatoyur itu merasa sial oleh kondisi-kondisi tertentu. Tidak berobat dengan besi panas tadi, kemudian hanya bertawakal kepada Allah. Ini sudah penjelasan tadi, kita lewati. Ya. Masuk ke hadis 132. Ngantuk ibu-ibu? Ya. Ya, insyaallah nggih. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Qala, dia berkata, Kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi Kubbah. Kami pernah bersama Nabi dalam sebuah kubah. Sebuah kubah ini maksudnya, arti yang lainnya, dalam sebuah kemah. Nah, para sahabat bersama dengan Nabi. Faqala atarudawna antakunu rubu'a ahlil jannah. Wahai para sahabat, apakah kalian rela, ridho, kalau menjadi 1/4 dari penghuni surga? Qulna na'am, kami menjawab, ya wahai Rasul. Qala atardawna an takunu thulutsa ahlil jannah. Rasulullah bertanya lagi, apakah kalian ridho kalau umat akhir zaman ini menjadi 1/3 dari penduduk surga? Qulna na'am. Para sahabat yang menjawab, na'am wahai Rasulullah. Qala atardawna an takunu syatra ahlil jannah. Apakah kalian ridho menjadi separuh dari penduduk surga? Qulna na'am. Para sahabat mengatakan, ya wahai Rasul. Qala, Rasulullah melanjutkan sabdanya, Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, inni la arju antakunu nisfa ahlil jannah. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Maksudnya ini demi Allah. Sesungguhnya saya sangat berharap kalian menjadi separuh dari penduduk surga. Wadzalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Dan demikian itu sesungguhnya surga tidaklah masuk ke dalamnya kecuali jiwa yang muslim. Ini memberi penegasan hanya orang-orang muslim saja, orang-orang mukmin saja, baik dari kalangan umat-umat Nabi terdahulu ataupun umat Nabi Muhammad. Jadi umat-umat Nabi terdahulu pun istilahnya juga muslim dan mukmin. Umat Nabi Muhammad yang mengikuti disebut muslim dan mukmin. Yang akan masuk surga itu hanya mereka yang muslim saja. Ini penegasan untuk mereka orang-orang kafir. Ini dalam akidah kita, orang-orang kafir mereka kekal di dalam neraka.
Dalam hadis yang lainnya sebagai tambahan, Allah itu tidak menzalimi seorang pun. Di antara konsep Allah tidak menzalimi seorang pun, kalau ada orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, seandainya mereka berbuat baik, sosialnya baik, di tengah-tengah masyarakat mereka baik, begitu, sering membantu ini dan itu, maka Allah akan membalas di dunia ini. Dibalas kontan di dunia ini. Tujuannya apa? Supaya mereka tidak menuntut Allah di hari akhir nantinya. Kalau orang yang beriman, sekiranya mereka baik, saleh, salihah, maka Allah boleh jadi akan membalas di dunia dan di akhirat nanti, atau balasannya nanti di akhirat saja. Nah, Allah tidak mendolimi seorang pun. Dan di sini ditegaskan surga hanya untuk mereka orang Muslim. Wa ma antum fi ahli syirki illa kasya'ratil bayda fi jildi thawril aswad au kasya'rati sauda fi jildi thawril ahmar. Dan tidaklah keadaan kalian di antara orang-orang musyrik. Rasulullah ingin menjelaskan perbandingannya antara orang-orang musyrik dan orang-orang muslim. Gambarannya adalah kalian itu seperti sehelai bulu putih di kulit sapi yang hitam. Sapi yang hitam, kalau ada bulu putihnya, ini sapinya hitam, ada bulu putihnya. Sedikit atau mungkin bahkan tidak kelihatan. Atau sehelai bulu hitam di kulit sapi yang merah. Sangat sedikit sekali. Ini gambarannya adalah untuk secara global, ibu-ibu. Para manusia sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nantinya. Sampai akhir zaman nantinya. Itu perbandingannya nanti akan lebih dominan banyak orang-orang musyriknya. Hadis 132. Ya. Ini penjelasannya ada di layar. Setiap harapan yang datang dari Nabi pasti terjadi. Tadi Nabi Muhammad mengharapkan, menginginkan umat akhir zaman, umat beliau itu menjadi bagian separuh dari penduduk surga. Nabi Muhammad ingin menjadi umat yang terbanyak. Ya. Sehingga kalau dibandingkan umat-umat yang lainnya, yang mengisi surga itu, separuhnya itu umat Nabi Muhammad. Dan ini dikabulkan oleh Allah. Kemudian tadi sudah kita jelaskan juga, penegasan bahwa siapapun yang meninggal dunia dalam kondisi kafir tidak akan pernah masuk surga. Ibu-ibu, ini pentingnya kita berpegang teguh kepada keimanan. Bagaimanapun kondisi kita, jangan sampai keimanan yang ada itu lepas. Lebih-lebih hanya karena hal-hal yang remeh-temeh. Kadang kan kita mendengar, hanya karena terbawa oleh calon suami, kemudian rela keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Atau sebaliknya, hanya karena cinta seorang laki-laki cinta kepada wanita yang kafir, begitu, cinta buta sudah tidak bisa diganggu lagi, kemudian rela meninggalkan agama hanya demi wanita tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Yang dinilai oleh Allah itu adalah penutupan. Bagaimana penutupan kehidupan kita? Tadi para sahabat yang merasa minder
kita ini mungkin bukan termasuk 70.000 ya. Kita ini ada minusnya. Dulu kita musyrik, kemudian baru beriman. Ternyata tidak benar. Yang menjadi barometer ukuran adalah penutupan. Bagaimana akhir hayat kita. Ini pentingnya kita berpegang teguh kepada keislaman dan keimanan kita sampai akhir hayat. Ya, ini tadi sudah. Kita masuk ke hadis 133. Hadisu Abi Sa'idin. Hadis dari Abu Sa'id. Atau sebelumnya, supaya mewakili penjelasan dari hadis ini masuk pada babu qawlihi yaqulullahu li Adam akhrij ba'than nar min kulli alfin tis'imi'atin wa tis'ah wa tis'in. Bab tentang sabdanya Allah berfirman kepada Nabi Adam, keluarkanlah pasukan neraka. Pasukan neraka ini maksudnya mereka penghuni neraka. Dari kumpulan orang yang banyak itu, wahai Nabi Adam, coba keluarkan, coba dipilih mana yang mereka jelas menjadi penghuni neraka. Yang ada tanda-tandanya menjadi penghuni neraka. Dari setiap 1.000 orang, ada 999 orang kandidat masuk ke dalam neraka. Sekali lagi, ini jangan berkecil hati. Kok sedikit Ustadz ya? Ini hitungannya secara global. Umat manusia secara umum dari sejak Nabi Adam sampai akhir zaman nantinya. Perbandingannya, kalau ada 1.000 orang, maka 999 masuk ke dalam neraka, 1 orangnya masuk ke dalam surga. Hadisu Abi Sa'id. Abu Sa'id berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yaqulullah, Allah berfirman. Ini berarti hadis qudsi. Hadis qudsi. Ya Adam, wahai Adam, fayaqulu labbaika wa sa'daik. Nabi Adam menjawab, aku penuhi panggilanmu ya Allah, dan kebaikan hanya ada padamu. Qala yaqulu akhrij ba'than nar. Allah berfirman, keluarkanlah pasukan neraka. Saat itu, saat seluruh manusia sedang berkumpul, begitu, dari manusia yang awal-awal sampai akhir zaman semuanya berkumpul, Allah berfirman kepada Nabi Adam, silahkan dikeluarkan, silahkan ditentukan wahai Nabi Adam, dari setiap 1.000 orang itu, 999 itu akan masuk ke dalam neraka. Qala min kulli alfin tis'ami'ah wa tis'atan wa tis'in. Fadaka hina yashibus saghir wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Sampai akhir hadis yang artinya, dari setiap 1.000 orang ada 999 orang. Merekalah penghuni surga. Maka saat itu awal-awal hari kiamat, saat peniupan yang pertama, an-nafkhah al-ula, anak kecil beruban. Saking takutnya,
dan gugurlah kandungan segala wanita, seluruh wanita yang hamil. Jadi pada saat tiupan yang pertama, tiupan sangkakala yang pertama, itu wanita-wanita yang hamil langsung keguguran. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Mereka bingung sakarepe dhewe. Sudah lupa. Yauma faida ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idzin sya'nui yughni. Saat itu, saat goncangan hari kiamat tiupan yang pertama, setiap orang itu disibukkan dengan urusannya masing-masing. Sampai-sampai orang yang sangat dekat, yang sebelumnya sangat dicintai itu ditinggalkan. Orang tuanya ditinggalkan, istrinya ditinggalkan, lari dari anaknya dan seterusnya. Memikirkan dirinya sendiri. Selanjutnya, berita itu terasa berat atas mereka, atas para sahabat. Para sahabat yang mendengarkan, wahai Rasulullah, wahai para sahabat, dari 1.000 orang, 999 itu ke neraka, satunya ke surga. Para sahabat merasa berat mendengar hal itu. Sehingga para sahabat bertanya, wahai Rasul, apakah ada laki-laki itu di antara kami? Beliau menjawab, berbahagialah kalian, karena sesungguhnya di antara Ya'juj dan Ma'juj ada 1.000 orang. Jadi maksudnya 999 dari 1.000 itu adalah mereka orang-orang kafir. Mereka Ya'juj Ma'juj yang mengikuti Ya'juj Ma'juj. Orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat. Sedangkan di antara kalian ada 1 orang laki-laki. Kemudian beliau berkata, demi jiwaku yang ada pada tangannya, demi Allah, aku sangat ingin kalian menjadi sepertiga dari penduduk surga. Ibnu Abbas berkata, kami pun memuji Allah dan mengagungkannya. Kemudian Nabi berkata, demi jiwaku yang ada di tangannya, sesungguhnya aku sangat ingin kalian menjadi setengah dari penduduk surga. Diulangi lagi seperti hadis sebelumnya. Rasulullah ingin umatnya itu yang terbanyak, dominan di surga, dibandingkan umat-umat Nabi yang lainnya, sampai separuhnya. Baru separuh yang lain, umat dari nabi-nabi yang lainnya. Sesungguhnya perumpamaan kalian di antara umat-umat lainnya seperti sehelai bulu putih di kulit sapi yang hitam atau lingkaran putih di hasta keledai. Ini seperti tadi menggambarkan perbandingan antara jumlah mereka penduduk ahli neraka dan penduduk ahli surga. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa sambil ditengok untuk sedikit catatan dari hadis 133 ini. Yang pertama, yang keberapa ibu-ibu? Pertama, hadis ini berkaitan dengan kejadian goncangan hari kiamat yang dahsyat. Kita perlu ingat ya hadis yang dulu yang kita baca. Jadi menjelang akhir zaman, yang ada itu adalah seburuk-buruknya manusia, sejelek-jeleknya manusia. Sedangkan untuk orang-orang mukmin yang saleh, saat itu, saat hampir menjelang hari kiamat, ya,
Belum datang, sudah hampir dekat, maka Allah mencabut nyawa mereka dengan sangat pelan. Digambarkan dalam sebuah riwayat seperti ada tiupan angin yang sangat lembut sekali. Jadi di akhir zaman itu yang ada adalah seburuk-buruknya manusia yang menyaksikan dahsyatnya goncangan, ya toh, sampai digambarkan dalam Al-Qur'an gunung-gunung tercabut, kemudian langit terbelah dan seterusnya. Kedahsyatan itu yang menyaksikan itu adalah seburuk-buruknya manusia. Kemudian tadi digambarkan dalam hadis ini sama seperti ada dalam surat Al-Hajj ayat pertama dan kedua. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim sampai akhir ayat. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya goncangan hari kiamat adalah suatu kejadian yang dahsyat. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat goncangan itu. Semua wanita yang menyusui lalai, tidak memperhatikan lagi anak yang disusuinya. Ini kan gambaran yang sangat dahsyat sekali. Umumnya kan seorang ibu sayang kepada anak, lebih-lebih masih kecil, dalam gendongannya dan disusui. Kalau sudah datang hari kiamat, sudah ditaruh begitu saja. Dia bingung, dalam bahasa Jawanya, bingung sakarepe dewe. Sudah bingung. Dan gugurlah kandungan seluruh wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah lah yang sangat keras. Ini sebagai tambahan, sabda Rasulullah yang diceritakan oleh Rasulullah itu adalah seperti yang ada dalam ayat ini. Ustadz, tadi ada dialog antara Allah dan Nabi Adam. Ya kan ibu-ibu? Nah, Allah berfirman kepada Nabi Adam itu. Dialog antara Allah dengan Nabi Adam terjadi saat kiamat pertama kali terjadi. Dalam sebuah riwayat, awalu man yud'a yaumal qiyamati Adam alaihi salam fatara'a dzurriyyatuh. Orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah pada hari kiamat adalah Nabi Adam. Kemudian ia memandang anak keturunannya. Nah, ini sebagai kemuliaan untuk Nabi Adam, dan beliau juga ayah ya, dari seluruh manusia ini. Dan kalau kita ingat kisah Isra Mi'raj, saat Rasulullah Mi'raj dan bertemu dengan Nabi Adam ini diperlihatkan oleh Allah ya, saat menoleh ke kanan beliau tersenyum bahagia, namun saat menoleh ke kiri beliau sedih, menangis dan seterusnya. Karena saat itu Nabi Adam sudah diperlihatkan oleh Allah, itu wahai Nabi Adam, keturunan-keturunanmu dari manusia yang akan masuk surga. Nabi Adam bahagia sekali, senang sekali. Menoleh ke kiri, melihat itu Nabi Adam, keturunanmu para manusia yang kafir, yang durhaka, yang masuk ke dalam neraka. Nabi Adam sangat sedih sekali. Nah, itu sudah diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Terus kalau bahasa dari terjemahan buku yang Ibu pegang tadi, pasukan neraka. Pasukan neraka itu maksudnya adalah delegasi calon penghuni neraka. Bukan pasukan yang membawa senjata atau apa, bukan. Tapi mereka yang sudah menjadi calon penghuni neraka. Mereka adalah dari kalangan orang-orang kafir dan para pelaku maksiat. Terus tadi ada penjelasan, setiap 1000 orang itu 999 masuk neraka. Semoga kita bukan termasuk golongan ini. Amin. Hadis
selanjutnya. Pendek insyaallah, cukup ibu-ibu. Masih 7 menit. Alhamdulillah, bagian pertama dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, kitab iman, hadis-hadis yang membahas tentang akidah, tentang tauhid, sudah tuntas kita pelajari. Ini ada 133 hadis. Alhamdulillah sudah tuntas. Sekarang kita masuk ke tema yang lainnya. Kumpulan hadis, tema yang lainnya yaitu Kitabut Thaharah. Kitab tentang bersuci. Langsung kita baca. Hadis 134. Hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qala. Hadis dari Abu Hurairah dari Nabi. Beliau bersabda, La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Allah tidak menerima salat seorang di antara kalian jika ia dalam keadaan berhadas sehingga ia berwudu. Ringkas untuk penjelasan hadis ini menekankan di antara syarat sah yang harus terpenuhi tatkala kita sholat, baik sholat sunnah maupun sholat wajib, adalah dalam kondisi suci. Baik suci dari hadas besar maupun suci dari hadas kecil. Kalau hadas besar, maka cara mengangkatnya adalah dengan mandi besar. Insya Allah pada hadis-hadis berikutnya ada penjelasan tata cara mandi besar. Untuk mengangkat hadas kecil adalah dengan berwudu. Dan ketika tidak ada air untuk mengangkat hadas besar ataupun untuk mengangkat hadas kecil, maka ada syariat bertayamum. Yang penting adalah sebelum kita masuk ke dalam sholat, hendaknya dipastikan kita dalam kondisi suci. Mungkin sedikit saya singgung, Ustadz, bagaimana untuk kondisi seseorang, mungkin karena faktor umur yang sudah lansia, kemudian sering keluar air, keluar kencing, tanpa sadar, atau tanpa bisa dikendalikan. Apa bahasanya? Sudah bocor. Karena faktor usia. Atau mungkin perempuan dalam kondisi istihadah. Mungkin faktor sakit, kemudian ini bukan tanggal-tanggal haid, tapi kok terus keluar. Kemudian dokter mengatakan ini bukan darah haid, ini karena sakit, ini istihadah nama fikihnya. Itu bagaimana? Maka caranya adalah sebelum sholat dibersihkan itu semua, kemudian berwudu, kemudian memakai pakaian yang suci, kemudian lanjut sholat, tetap sholat. Kalaupun di tengah-tengah sholat kok ada yang keluar, abaikan itu. Terus lanjutkan sholat. Sekali lagi, karena itu adalah uzur yang dibenarkan, di luar kemampuan manusia. Jadi, wah saya begini, ini saya tidak bisa sholat, kemudian tidak sholat. Nah ini tentu tidak benar. Lanjut ke hadis berikutnya. Nah insya Allah nanti pun ada penjelasan jenis-jenis hadas dari
hadis-hadis berikutnya. Jadi kita fokus ke inti hadis saja, yaitu syarat sah sholat selain menutup aurat dan menghadap kiblat adalah dalam kondisi suci, suci dari hadas. Ya. Tempatnya pun harus suci dari najis. Hadis selanjutnya tentang tata cara wudhu. Hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadis dari sahabat Utsman bin Affan. Da'a bi'ina'in fa'afragha ala kaffaihi. Sampai akhir hadis. Sesungguhnya Utsman mengambil sebuah bejana, wadah berisi air. Ini ceritanya sahabat Utsman berada di tengah-tengah para sahabat yang lainnya. Minta diambilkan bejana atau mengambil bejana sudah berisi air. Lalu menuangkannya ke kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali sambil mencucinya. Bejana yang ada itu sedikit dimiringkan atau bagaimana seperti itu dituangkan. Kemudian mencuci telapak tangannya berapa kali ibu-ibu? 3 kali. Sudah dibersihkan. Kemudian ia memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana. Ini karena tidak di model kran atau yang mengalir, jadi langsung mengambil begini. Maka ada ketentuan dibersihkan dulu tangannya. Kemudian ia memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana, ngambil air lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidungnya. Lalu membasuh wajahnya 3 kali. Membasuh wajahnya 3 kali. Dan kedua tangannya hingga kedua siku tangannya. Sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh kepalanya. Lalu mencuci kedua kakinya. Hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Utsman kemudian berkata, menjelaskan, Rasulullah bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian ia salat 2 rakaat, ia tidak berbisik-bisik dengan jiwanya dalam melaksanakan 2 rakaat tersebut, maksudnya berusaha untuk khusyuk. Sudah berwudu secara sempurna, kemudian sholat 2 rakaat. Sholat apapun itu. Iya, wudu, ya. Kemudian sholat 2 rakaat. Dengan khusyuk. Maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dengan praktek seperti itu, otomatis dosa-dosa yang kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini menjelaskan secara umum cara wudhu yang sempurna. Kalau kita membaca kitab-kitab fikih yang ada, misal dalam literatur fikih mazhab Syafi'i, maka ada perincian secara detail berkaitan dengan wudhu. Mana bagian-bagian yang wajib, mana bagian-bagian yang sunnah. Ini adalah berdasarkan kesimpulan dari telaah dalil-dalil yang ada. Bukan hanya hadis ini, tapi hadis-hadis yang lainnya, begitu pula ayat Al-Quran yang berkaitan dengan wudhu. Sekilas, misalnya dalam kitab Matan Abi Suja misalnya, rukun wudhu yang harus ada di dalam wudhu adalah
niat saat membasuh wajah. Kemudian membasuh wajah secara sempurna dari akhir tumbuhnya ini rambut sampai janggut. Dari akhir telinga kanan sampai akhir telinga kiri. Kemudian yang ketiga di antara rukunnya membasuh tangan sampai kedua siku. Kedua siku termasuk yang dibasuh. Bahkan para ulama memberi nasihat dilebihkan untuk keamanan supaya benar-benar dipastikan itu terbasuh. Kemudian mengusap sebagian kepala. Nah, mengusap sebagian kepala. Ini yang diwajibkan menurut kesimpulan dari madhab Syafi'i. Walaupun memang kalau kita baca lebih luas, di situ ada kesimpulan yang berbeda. Menurut kesimpulan dari imam besar, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, rukunnya itu adalah seluruh kepala. Nah, perbedaan ini tidak perlu menjadikan kita berselisih, tidak perlu menjadikan kita cekcok. Kita saling menghormati kecenderungan masing-masing. Di antara kita mungkin hanya yang mencukupkan sebagian saja, tidak perlu dipermasalahkan. Sebagian kita cenderung semuanya, tidak perlu dipermasalahkan. Kemudian di antara rukun yang lainnya, yang kelima, mencuci atau membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Bahkan nasihat para ulama dilebihkan untuk keamanan. Kemudian yang terakhir tertib. Jadi tidak boleh dibolak-balik, harus tertib. Sedangkan di antara yang sunnahnya, yang termasuk juga disebutkan oleh sahabat Utsman tadi, di antara sunnahnya adalah sebelumnya membaca basmalah, kemudian mencuci kedua tangan, ya, mencuci kedua tangan, kemudian berkumur-kumur, menghirup ke hidung dan menyemprotkannya begitu. Kemudian menurut madhab Syafi'i, ya, kesimpulan dari dalil yang ada, mengusap seluruh kepala ini adalah disunnahkan, disunnahkan. Kemudian termasuk yang sunnah juga adalah membasuh, mengusap telinga, baik bagian luar maupun bagian dalam. Menyela-nyela jenggot. Ya, ini untuk bapak-bapak ya, untuk ibu-ibu kan tidak ada. Kemudian menyela-nyela jari-jari begini, ya. Kemudian mendahulukan bagian kanan atas bagian kiri, kemudian 3 kali. Ini adalah yang disunnahkan. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mohon maaf lebih 5 menit ya kalau di jam ini. Sekiranya ada pertanyaan, kita buka di balik layar saja. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang punya keperluan terus ingin segera menuntaskan. Kita akhiri, semoga apa yang kita pelajari terus menambah dan meningkatkan kualitas keimanan kita, menambah kualitas dan meningkatkan kesolihan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kita akhiri dan tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.